Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital etika, profesi, manajemen pendidikan. Kita sekarang berada di modul ke-6,2. Pada modul sebelumnya, kita telah membahas secara mendalam mengenai peran krusial seorang pemimpin pendidikan kepala sekolah, manajer, administrator sebagai arsitek utama, dan teladan dalam membentuk serta memelihara budaya etis di institusi yang dipimpinnya. Kita sadar bahwa kepemimpinan etis adalah fondasi utamanya. Mari kita bedah satu persatu strategi ini. Strategi 1. Pelatihan dan pendidikan etika berkelanjutan. Mengapa perlu? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perilaku etis. Banyak pelanggaran etika terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan, ketidakpekaan, atau kebingungan dalam menghadapi situasi dilematis. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan etika yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh staf mengenai prinsip-prinsip etika dasar, nilai-nilai institusi, serta isi kode etik profesi dan kode perilaku internal, meningkatkan kemampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi potensi isu dan dilema etis dalam pekerjaan sehari-hari mereka, memberikan pemahaman dan latihan dalam menggunakan kerangka kerja atau model pengambilan keputusan etis untuk menganalisis situasi sulit, mengklarifikasi ekspektasi perilaku terkait isu-isu spesifik yang rawan, misalnya konflik kepentingan, kerahasiaan, penggunaan media sosial, interaksi dengan siswa atau orang tua. Memberikan informasi mengenai prosedur atau mekanisme yang tersedia untuk bertanya atau melaporkan kekhawatiran etis, siapa sasarannya. Idealnya, semua anggota komunitas sekolah, seluruh staf guru, tenaga administrasi, pustakawan, petugas keamanan, petugas kebersihan. Materi mungkin perlu disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelatihan ini wajib menjadi bagian dari orientasi pegawai baru. Siswa, pendidikan etika dan karakter harus terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan kesiswaan. Orang tua dan komite sekolah. Sesi informasi atau diskusi mengenai nilai-nilai etis sekolah dan bagaimana mereka bisa ikut mendukungnya. Apa isinya? Bisa mencakup tinjauan kode etik, pembahasan prinsip etis inti, analisis studi kasus relevan, latihan menggunakan model pengambilan keputusan, pemahaman kebijakan internal, simulasi atau role-playing. Bagaimana metodenya? Harus dibuat menarik dan interaktif, bukan sekadar ceramah satu arah. Bisa berupa lokakarya, seminar, diskusi kelompok terfokus dalam rapat rutin, modul pembelajaran online, atau sesi mentoring. Gunakan contoh-contoh nyata yang relevan dengan konteks sekolah. Seberapa sering? Pendidikan etika bukanlah program sekali. Jadi, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperkuat secara periodik agar kesadaran tetap terjaga dan pemahaman semakin mendalam. Strategi 2. Pengembangan dan komunikasi kebijakan etis yang jelas. Mengapa perlu? Nilai-nilai etis yang bersifat umum perlu diterjemahkan ke dalam panduan perilaku yang lebih konkret dan spesifik melalui kebijakan tertulis. Kebijakan ini memberikan kejelasan mengenai apa yang diharapkan, apa yang dilarang, dan bagaimana prosedur yang harus diikuti dalam situasi tertentu, sehingga mengurangi ambiguitas dan potensi pelanggaran. Area kebijakan kunci. Beberapa area penting yang seringkali memerlukan kebijakan etis tersendiri di institusi pendidikan antara lain, pengesahan dan sosialisasi kode etik, profesi, dan atau pengembangan kode perilaku internal yang lebih spesifik untuk institusi, penanganan konflik kepentingan, bagaimana mendefinisikannya, kapan dan kepada siapa harus diungkapkan, dan bagaimana prosedur menarik diri dari pengambilan keputusan, penerimaan hadiah, gratifikasi, dan sumbangan. Batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diterima oleh staf dari siswa, orang tua, vendor, atau pihak lain untuk menghindari potensi suap atau pengaruh tidak patut, penggunaan aset dan sumber daya institusi, aturan mengenai penggunaan fasilitas sekolah, internet, telepon, kendaraan dinas,
atau alat tulis kantor untuk kepentingan pribadi, kerahasiaan informasi dan perlindungan data pribadi, kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan data siswa dan staf, siapa yang berhak mengakses, bagaimana melindunginya, dan kapan boleh diungkapkan, anti-diskriminasi, anti-pelecehan, dan anti-perundungan. Kebijakan tegas yang melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif, pelecehan, dan perundungan, baik terhadap siswa maupun staf, beserta prosedur pelaporan dan penanganannya. Prosedur pengadaan barang dan jasa. Kebijakan yang memastikan proses pengadaan berjalan secara adil, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Kebijakan pelaporan pelanggaran menjelaskan mekanisme bagi siapa saja untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika atau hukum secara aman. Proses pengembangan dan komunikasi. Idealnya, kebijakan dikembangkan melalui proses yang konsultatif, melibatkan masukan dari pihak-pihak yang akan terpengaruh. Kebijakan harus ditulis dalam bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami, bukan jargon hukum yang rumit. Setelah disahkan, kebijakan harus disosialisasikan secara efektif kepada seluruh staf, mudah diakses, ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya, dan dijelaskan latar belakang atau mengapa di balik kebijakan tersebut agar lebih mudah diterima dan dipatuhi. Strategi 3, membangun mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya. Mengapa perlu? Seringkali, pelanggaran etika atau potensi masalah diketahui oleh staf atau siswa di garis depan. Namun mereka enggan atau takut untuk melaporkannya karena khawatir akan mendapat tindakan balasan, dianggap tidak loyal, atau laporannya diabaikan. Oleh karena itu, institusi perlu menyediakan saluran atau mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan terpercaya. Sering disebut juga sebagai sistem whistleblowing. Tujuannya adalah agar masalah etis dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ciri mekanisme yang efektif, aksesibilitas, mudah diketahui, dan diakses oleh siapa saja yang ingin melapor. Kerahasiaan atau anonimitas, memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor semaksimal mungkin. Beberapa sistem bahkan menyediakan opsi pelaporan anonim. Beragam saluran, tidak hanya satu jalur, bisa berupa melapor ke atasan langsung, ke unit SDM atau personalia, ke komite etik internal, melalui kotak saran khusus yang terkunci, melalui email, atau nomor telepon khusus yang dikelola secara independen, atau bahkan ke pihak eksternal yang ditunjuk. Prosedur yang jelas, adanya prosedur standar operasi yang jelas, tentang bagaimana laporan akan diterima, dikatadai, analisis, investiga, dan ditindaklanjuti. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab menangani laporan. Kebijakan anti-retaliasi. Ini sangat krusial. Harus ada kebijakan tertulis yang secara tegas melarang segala bentuk tindakan balasan terhadap pelapor yang menyampaikan laporannya dengan itikat baik. Kebijakan ini harus ditegakkan dengan sanksi bagi pelaku retaliasi. Ketepatan waktu, adanya komitmen untuk memberikan tanggapan awal dan melakukan investigasi dalam jangka waktu yang wajar. Komunikasi, keberadaan mekanisme pelaporan ini, beserta jaminan kerahasiaan dan anti-retaliasinya, harus dikomunikasikan secara luas dan berkala kepada seluruh anggota komunitas sekolah agar mereka tahu dan percaya untuk menggunakannya jika diperlukan. Strategi 4. Penegakan kode etik dan kebijakan secara adil dan konsisten. Mengapa perlu? Kode etik dan kebijakan sebagus apapun akan menjadi makan kertas jika tidak ada penegakan ketika terjadi pelanggaran. Penegakan yang adil dan konsisten mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa institusi serius mengenai standar etikanya. Sebaliknya, penegakan yang tebang pilih, tidak konsisten, atau lemah akan merusak kredibilitas seluruh sistem etika dan menumbuhkan sinisme. Prinsip-prinsip penegakan yang etis. Keadilan prosedural. Proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran harus dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan bukti yang cukup. Pihak yang dituduh harus diberi kesempatan untuk mengetahui tuduhan terhadapnya dan memberikan pembelaan atau klarifikasi. Konsistensi, pelanggaran yang serupa harus mendapatkan perlakuan dan konsekuensi yang serupa. Tidak peduli siapa pelakunya. Hindari standar ganda atau impunitas bagi orang kuat. Proporsionalitas, sanksi, atau tindakan korektif yang diberikan harus padan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan dampaknya. Tidak terlalu ringan sehingga terkesan membiarkan, tetapi juga tidak berlebihan. Transparansi. Meskipun detail kasus individu mungkin perlu dijaga kerahasiaannya, proses penegakan secara umum dan fakta bahwa tindakan telah diambil perlu dikomunikasikan secara hati-hati
untuk menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas berjalan. Fokus pada pembelajaran dan perbaikan, jika memungkinkan dan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Proses penegakan juga harus bertujuan untuk pembelajaran bagi pelaku dan perbaikan sistem agar pelanggaran serupa tidak terulang. Bukan semata-mata untuk menghukum. Peran kepemimpinan, pemimpin memiliki peran vital dalam memastikan proses penegakan berjalan sesuai prinsip di atas. Pemimpin harus mendukung independensi pihak yang melakukan investigasi, menolak intervensi, atau tekanan untuk mempengaruhi hasil, dan memastikan keputusan akhir didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan etis. Integrasi etika ke dalam sistem lain. Penting juga untuk diingat bahwa membangun budaya etis bukan hanya melalui program atau kebijakan khusus etika saja. Nilai-nilai etika perlu diintegrasikan ke dalam sistem dan proses manajemen sumber daya manusia dan operasional lainnya, seperti proses rekrutmen dan seleksi, mencari kandidat dengan rekam jejak integritas, menggunakan pertanyaan wawancara berbasis perilaku etis, program orientasi pegawai baru, sistem penilaian kinerja, sistem penghargaan dan promosi, memberikan pengakuan atau pertimbangan lebih bagi staf yang secara konsisten menunjukkan integritas dan perilaku etis. Kesimpulan sebagai penutup modul 6,2 ini, kita telah membahas 4 strategi implementasi kunci untuk membangun budaya etis yang kokoh di institusi pendidikan. Pelatihan etika yang berkelanjutan, pengembangan kebijakan etis yang jelas, pembangunan mekanisme pelaporan yang aman, serta penegakan kode etik dan kebijakan secara adil dan konsisten. Ditambah lagi dengan integrasi etika ke dalam sistem manajemen lainnya. Membangun budaya etis adalah perjalanan panjang yang membutuhkan upaya sistemik, terencana, dan berkelanjutan. Tidak ada solusi instan, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan puncak, sumber daya yang memadai, serta partisipasi dan dukungan dari seluruh anggota komunitas sekolah. Strategi-strategi yang kita bahas ini, jika diimplementasikan secara bersamaan dan didukung oleh keteladanan pemimpin yang kuat, akan sangat membantu dalam menanamkan etika menjadi bagian tak terpisahkan dari DNA institusi pendidikan kita. Dengan berakhirnya modul ini, kita juga mengakhiri pembahasan di bab ke-6 pada bab selanjutnya, bab 7. Kita akan melihat ke depan dan membahas beberapa isu-isu etika kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menerapkan strategi-strategi ini untuk membangun institusi pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga luhur secara etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.